Selama masa PPKM darurat dan sekarang menjadi PPKM level 4, pemerintah tetap mengupayakan pemberian bantuan kepada masyarakat melalui program perlindungan sosial. Bantuan tersebut yaitu bantuan reguler yang telah disalurkan PKH, BST, dan PKS berupa uang tunai dan bantuan beras 10 kg. Peninjauan yang dilakukan oleh Bupati Magetan Suprawoto guna memastikan terkait beras yang akan disalurkan kepada masyarakat itu layak bagi atau tidak. Di gudang beras Bulog Gulun, tepatnya di Jalan Raya Ngawi nomor 1A Gulun Mauspati pada hari Rabu 28 Juli 2021. Bantuan sosial diberikan agar dapat membantu masyarakat yang terkena dampak pandemi, khususnya di tengah masa PPKM level 4 saat ini. Bupati Magetan Dr. Andes Haji Suprawoto SHMSI mengatakan bahwa yang menerima ini adalah penerima PKH dan BST. Jadi, penerima manfaat ini selain mendapat uang dan dapat beras. Ini adalah bentuk dari perhatian pemerintah. Kemudian, nanti yang terdampak di provinsi masih dihitung, tetapi jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan yang kemarin jumlahnya tidak sebanyak yang kemarin. Karenanya dengan adanya COVID yang demikian panjang harus disadari bersama, oleh sebab itu harus betul-betul selektif. Kemudian, betul-betul bantuan pemerintah bisa meringankan. Ini bukan menyelesaikan persoalan instansi, tapi meringankan beban, di mana saat ini mendapat cobaan. Kemudian, sekali lagi, pihaknya menyampaikan bahwa di rumah sakit sekarang setiap hari penuh, dalam artian yang harus dirawat itu harus mendapatkan perhatian yang cukup serius. Pihaknya berpesan kepada masyarakat menjaga kesehatan, menerapkan protokol kesehatan. PKH sama yang menerima BST, ya, jadi penerima manfaat ini selain dapat uang dan dapat beras, ya. Nah, ini adalah bentuk dari perhatian pemerintah. Kemudian yang nanti yang terdampak nanti di provinsi masih dihitung, ya, tapi jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan yang kemarin, ya. Jumlahnya tidak sebanyak yang kemarin, ya. Nah, karena ya dengan adanya COVID yang demikian panjang, ini kita harus menyadari semua, baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, semua terbatas, ya. Oleh sebab itu harus betul-betul selektif, kemudian ya betul-betul bisa bantuan pemerintah itu bisa meringankan, ya, meringankan. Ini bukan menyelesaikan persoalan substansi, tetapi meringankan, ya, meringankan beban di mana kita saat ini mendapat cobaan. Kemudian sekaligus saya juga nyampaikan bahwa di rumah sakit sekarang setiap hari penuh, ya, dalam artian yang harus dirawat itu harus mendapatkan perhatian yang cukup serius, sehingga saya berpesan kepada masyarakat untuk jaga kesehatan, menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Jadi kalau saya misalkan Kabupaten Magetan menambah sekarang ini pusat isoman di Poltekkes Kesehatan di Prodi Kebidanan, bednya itu sekitar 80 sampai 100, ya, sudah ready. Ya, bukan berarti kemudian supaya diisi, sebaiknya nggak diisi, ya. Tapi kita menyiapkan, ya. Menyiapkan. Kalau sekarang ini kan teknologi semakin maju, ada vaksin, ya. Dalam relatif singkat ada vaksin. Ya, mudah-mudahan sebelum semua dapat vaksin, kita melaksanakan protokol kesehatan. Itu memang prosedur yang harus kita lakukan. Nah, sekarang ini tidak ada pada tempatnya, orang sudah maju kayak gini, nggak percaya, divaksin nggak mau, diperiksa nggak mau, merasa di COVID kan, jangan gitu, ya. Kita harus percaya pada ilmu pengetahuan, ya, yang memang membuktikan bahwa ini virus yang sangat berbahaya. Dan penyaluran nanti ada transporter tersendiri dari PT DNR, nanti langsung ke desa penyaluran. Langsung ke desa. Jadi ini ada PT, ya, PT yang ditunjuk untuk mendistribusikan, menyediakan berasnya, ya. Jadi yang mendistribusikan oleh pemerintah PT apa namanya? DNR, bukan kita yang nunjuk, jadi sudah dari per desa. Per desa langsung.
yang menerima? 51.563 stok baru. Ya, 51.000. Dua itu ya, dua penerima manfaat itu ditambahi beras gitu lah ya, selain uang. Gitu ya. Karena beliau-beliau yang sudah terdaftar, by name, by address-nya itu yang sudah diusulkan desa, yang desa kan sudah tahu ini betul-betul yang perlu dibantu. Nah, gitu. Ini kan dari desa yang yang usulkan, Ya, gitu ya. BTKS-nya dari Ya, desa, dari tetapi desa. datanya nanti Dari pusat diusulkan, dari bawah kemudian ditentukan. Pemda itu yang terdampak yang kelurahan, ya, yang kelurahan. Jadi gini, apa itu kelurahan itu kan ada yang tidak masuk di dalam BST sama PKH ya di kelurahan. Kalau yang di desa itu dana desa, yang kelurahan kan tidak masuk dana desa, oleh sebab itu ini APBD. Ya sama, berapa? 1.900. sampai 1.900. 1.900. Ya, gitu. Ya. Jadi karena apa? Karena tidak boleh double. Iya, Pak. Ya, jadi tidak boleh double. Yang sudah menerima ini nanti menerima dari Pemda, tidak boleh. Di tempat yang sama, pimpinan cabang Bulog Ponorogo, Eko Yudi Miranto mengatakan, Bulog menyediakan stok bantuan beras PPKM 2021 untuk Kabupaten Magetan yang telah disampaikan tadi sebanyak 51.563 kpm. Masing-masing KPM mendapat 10 kg. Jadi untuk Magetan ada sekitar 515 ton untuk jenis beras medium bulan Juli. Pihaknya mendapat info bahwa nanti ada tambahan, tetapi belum sampai untuk tambahan tersebut. Stok untuk di gudang Bulog Magetan ini ada 2.700 ton. Jadi sangat cukup stoknya untuk penerima BLT dan PKH. Jadi Bulog menyediakan stok bantuan beras PPKM 2021. Untuk Kabupaten Magetan, seperti yang disampaikan Bu Kadinsos tadi, ada 51.563 kpm. Masing-masing mendapat 10 kilo. Jadi kira-kira untuk Magetan ada sekitar 515 ton. Berasnya beras medium. Sementara perintahnya untuk bulan Juli ini. Kami ada info nanti ada tambahan, tapi masih belum sampai ke kami bahwa untuk yang tambahan itu. Stok untuk di gudang Bulog Magetan ini ada 2.700, jadi sangat cukup. 2.700 ton. Per KPM. Per KPM. Dapat 10 kilo. PKH dan PST totalnya 51.000 tadi. Sukma, Trans TV mengabarkan.